Bagaimana ceritanya? Sistem kita udah berjalan lebih dari 24 jam, tapi masih aja mengalami gangguan. Sebenarnya ada apa ini? Situs kami juga terdampak, Pak. Kami menemukan transaksi-transaksi yang mencurigakan. Dan setelah kami telusuri, ternyata tiket-tiket tersebut berasal dari pembobolan sistem kami, Pak. Jadi kami telah mengidentifikasi Pak, dan ternyata sistem keamanan kita sudah terbobol oleh seseorang yang ada di perusahaan kita. Hah? Bagaimana? Dari sistem orang kita sendiri? Apa-apaan maksudnya? Siapa yang kayak gitu? Saya mendapatkan informasi bahwa tiket-tiket ini dijual kembali di platform online. Ini bukan hanya sekedar serangan iseng, tapi merupakan tindakan kriminal. Berarti maksudnya memang ada orang yang niat untuk menjual ini, bukan hanya sekedar iseng. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Apa kita bisa melacak siapa orang yang kira-kira bertanggung jawab atas pembobolan itu? Saya telah melacak aktivitas server di situs kita Pak. Namun, untuk sejauh ini saya belum menemukan siapa pelakunya. Itu ini kita belum tahu. Dan saya akan kerjakan Pak. Kalian semua bilang pelakunya itu orang dalam. Tapi kenapa gitu aja nggak bisa langsung ikut? Kayak langsung nyari gitu. Cari. Berarti, Bu, apakah perbuatan pembobolan ini ada kaitannya dengan tim kita? Sebentar. Maksud kamu bukannya tadi yang dijelasin udah terkait dari tim kita sendiri? Dia sebenarnya yang mana? Jadi sebenarnya begini Pak, sejauh ini tidak ada keterlibatan atau bukti dari orang dalam kita sendiri. Namun, yang bisa mengetahui kelemahan dari sistem kita itu hanyalah orang dalam. Tapi menurut saya, secara internal tuh kita aman-aman aja. Karena ya selama saya bekerja di sini tuh gak ada anggota tim kita yang kelihatan mencurigakan ya. Oh gitu? Pak, maaf memotong. Ini saya baru saja mendapatkan informasi baru dari situs yang sudah saya lacak. Dan ternyata aktivitas ini sudah beberapa kali dilakukan oleh sang pembobol. Yang tertera di sini namanya adalah Pak Atta. Patar, bisa tolong jelaskan maksud Bapak apa ya? Saya cuma mencari celah di website kalian dan kebetulan di website kalian itu banyak banget celahnya. Jadi ya saya hanya memanfaatkan kesempatan dong. Ya kalau begini caranya, kenapa ulang terus? Oke bos. Pak, ini kami sudah mendapatkan informasi tambahan mengenai nomor telepon siapa yang sudah menjualkan tiket kita ini. Dan ternyata nomor telepon yang terdaftar di sini adalah nomor telepon Pak Arta, yaitu anak buah dari teman Bapak sendiri. Ini bagaimana ya Pak? Siapa suruh lu? Lirik. Pak Arta, kenapa saya mau itu? Kenapa ya? Bapak kan yang menjual tiket-tiket ini? Betul, saya menjual tiketnya. Saya tidak tahu tiket dari mana. Gimana nggak tahu? Kan jelas-jelas kita punya sistem yang memang sudah kebobolan dan kita mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Lalu Bapak dengan santainya menjual seluruh tiket itu tanpa adanya tahu-menahu tentang dari mana tiket itu. Gak logis Pak. Sistem yang kebobolan itu asalkan dari tempat bukan dari saya. Tapi bukti percakapan yang sudah ditemukan ini menjelaskan bahwa Pak Arta tahu kalau misalkan tiket-tiket tersebut berasal dari peretasan. Itu bagaimana ya Pak? Kenapa tadi Bapak bilang kalau misalkan Bapak tidak tahu ini dijual dari siapa dan dari mana? Terus kalau sudah ketahuan kayak gini, saya harus apa? Pak Arta sama Pak Atar silakan keluar dulu. Saya ingin berbicara dengan semuanya di sini. Sekarang keluar. Saya tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Dan saya juga sangat-sangat tidak mentoleransikan hal ini terjadi di perusahaan kita. Karena ini adalah kejahatan cyber yang benar-benar berbahaya. Jadi, tolong kita urus semua sekarang.
Baik Bapak, kami juga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Dan kami sudah menyimpan semua data aktivitas, bukti peretasan, dan bukti transaksi kepada pihak yang lebih berwenang, Pak. Bagus. Tapi apa maksud Tuhan? Saya akan melaporkan ini di tempat media agar publik tahu bagaimana serangan cyber bisa terjadi dan bagaimana pentingnya keamanan digital. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua bahwa keamanan cyber adalah hal yang tidak dapat untuk disepelekan. Melihat dari kasus ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting untuk kita memperkuat sistem keamanan cyber kita, dan juga menjadi bahan pelajaran bahwa Betul sekali Pak, kami juga akan segera melakukan audit sistem keamanan kami agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dan saya akan memastikan situs keamanan sistem dari perusahaan kita tidak akan terbobol lagi, Pak. Kami juga menjadi pengingat bagi publik agar lebih berhati-hati dalam membeli tiket dan harus memastikan membeli tiket pada situs resmi, bukan hanya sekedar murah tapi juga terpercaya. Kasus pada 2017 ini kasus DDoS atau Distribute Denial of Service yang terjadi pada Citylink dan Tiket.com terjadi dikarenakan ada peretas dari anggotanya sendiri. Kasus ini berjalan pada tahun 2016 sampai 2017 menurut sumber yang kami baca, dan kami jadikan sebagai pengemasan edukasi untuk teman-teman di luar sana bahwa pentingnya untuk menjaga hak kalian dalam privasi digital. Video ini kami kemas dengan berbentuk roleplay agar menghimbau teman-teman semua untuk menjaga keamanan dalam dunia